Allah kita pada inti kegiatan yang menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat, yaitu prosesi penyerahan bantuan sosial bedah rumah oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan secara simbolis. Selanjutnya kepada penerima manfaat untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Kami mengundang Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan didampingi Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bupati Sukabumi dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi untuk turut hadir di atas panggung. Baik, penyerahan kunci secara simbolis pertama akan diberikan secara langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan kunci simbolis kedua akan diberikan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selanjutnya kunci akan diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yang keempat akan diberikan oleh Bupati Sukabumi. Dan yang kelima akan diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Izin Bapak dan Ibu untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan mengambil foto bersama. Izin dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya pose kedua, tangan kanan dikepalkan di depan dada. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ya baik, terima kasih. Dan selanjutnya berkenan Bapak Menteri untuk tetap berada di tempat dan kepada para pihak kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia kepada yang terhormat Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Agus Andrianto, SHMA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang terhormat kita semua yang ada di tempat ini. Ini alam terbuka yang kelihatan pasti lebih banyak. Banyak yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan pasti lebih banyak Pak ya. Utamanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir pada acara yang dilaksanakan pada hari ini yaitu bedah rumah dan tempat ibadah serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri di Sukabumi. Hadir di tengah-tengah kita yang sama-sama kita hormati. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Ibu Haja Dewi Asmara, Pak Bupati Sukabumi, beserta Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak ini ada Danyon, Pak yang mewakili Pak Dandim, Pak Kasdim ya, Pak Kasdim, kemudian Ketua Pengadilan, Pak Pimpinan Pondok Pesantren Modern As-Salam, jajaran Pak Dirjen Pemasyarakatan beserta jajaran dari Kanwil Jawa Barat yang mewakili Pak Dirjen Imigrasi, Pak Sesdijen, dan hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Tentunya sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa tidak hentinya kita panjatkan puji syukur atas nikmat karunia sehat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada hari ini kita bisa selenggarakan seluruh rangkaian kegiatan dengan lancar dan terkendali. Tentunya saya menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Kanwil Pemasyarakatan Jawa Barat, Kalapas kelas 2A Warung Kiara atas rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mensukseskan program 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan agenda kerja tahun anggaran 2026. Perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa transformasi di bidang pemasyarakatan ini sudah kami canangkan jauh-jauh hari. Identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat ini juga sudah kita dapatkan. Oleh karena itu pada saat saya mengawali jabatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya tanyaan sama pegawai itu cuma 3 pertanyaan saya. Bagaimana mensejahterakan pegawai, bagaimana bisa memberikan latihan kepada warga binaan pemasyarakatan, syukur-syukur bisa mendapatkan premi dari Balai Latihan Kerja yang dibangun. Yang ketiga, bagaimana dari 2 kegiatan itu bisa kita melaksanakan bakti sosial dalam bentuk Jumat Barokah, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang tentunya ya kalau dulu Bama itu diatur sama pusat, Bu. Pengusahanya Jakarta bisa mengelola Jawa Timur, pengusaha Jakarta bisa mengelola Sumatera. Sekarang saya bilang sejak saya masuk, tapi 2025 masih. Tapi tahun 2026 saya minta, ini Pak Dirjen belum laporan, ya, apakah semuanya sudah menggandeng pengusaha lokal. Karena sudah, ya tolong ini dipertahankan. Jangan sampai ini kembali lagi nanti diatur sama pusat. Harapannya adalah supaya anggaran yang dititipkan negara kepada kita itu bisa membantu pemerintah untuk menyiapkan ketahanan pangan yang ada di daerah. Sekaligus anggaran itu bisa memutar ekonomi di daerah. Karena besar kecilnya itu kan relatif tergantung daripada jumlah warga binaan dan tahanan yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi setidaknya ketahanan pangan di tiap daerah itu bisa kita dukung dari anggaran yang dititipkan oleh negara kepada kita. Pada saat itu kantin juga banyak yang main, Pak. Ada keluarga pejabat, tapi sekarang udah enggak. Sekarang kantin itu untuk kantin kering dikelola oleh koperasi. Koperasi yang anggotanya adalah seluruh pegawai pemasyarakatan. Jadi keuntungannya dinikmati oleh pegawai. Dari situ aja sebenarnya sudah sejahtera ya. Tambah lagi Pak, kantin basah. Kantin basah ini jualan gorengan, jual teh, kopi, mungkin nasi uduk, nasi pecel. Disitulah tempatnya kantin basah yang ada di setiap lapas dan rutan. Wartel, saya juga minta para kalapaskar rutan untuk menggandeng pengusaha lokal yang keuntungannya juga nanti dibagi dengan investor, kemudian koperasi, termasuk kepada petugas yang ditugaskan untuk menjaga. Artinya semuanya udah kita serahkan ke bawah. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga, jangan nanti saya ingatkan kayak bulan yang lalu, 5 Mei itu saya ingatkan stop berhenti. Tapi 5 Juni ada kejadian. Saya minta di jajaran pemasyarakatan, tolong yang masih aneh-aneh berhenti. Udah kita kasih semuanya sama teman-teman di pemasyarakatan. Berulang kali saya ingatkan bahwa penyedia Bama pasti ada rezeki lah. Dari pengelolaan kantin basah, pengelolaan wartel, yang tentunya para kalapaskar rutan ini bisa juga mengembangkan usaha, unit usahanya dari keuntungan koperasi primer yang mengelola kantin basah dengan wartel yang selama ini tiap bulan dibagi. Kalau tadi Pak Kalapas saya tanya, tiap bulan itu membagi 300.000 per orang per hari. Yang lain begitu juga. Para Kalapas yang lain. Coba kalau itu jangan dibagi tiap bulan.
Keuntungannya bulan ini yuk kita kembangkan usaha dengan penyedia BAMA tadi. Sekarang lapas di Jawa Barat ada berapa SPBG yang bekerja sama dengan BGN? Yang sedang dibangun? Belum ada. Artinya untuk captive market kita tadi Kak Dawel melaporkan masih ada selisih sekitar 15 ton kebutuhan telur setiap bulan. Untuk kebutuhan intern kita. Masih ada 15 ton lagi. Artinya peluang yang bisa kita ambil dari pemanfaatan keuntungan tiap bulan itu jangan terus dibagi supaya keuntungannya makin banyak titik untungnya. Supaya kesejahteraan pegawai bisa tercapai dan tidak perlu lagi nakal di pekerjaan kita. Udahlah, nanti kena obrak-abrik semua. Menurut saya tolong hentikan hal-hal itu. Supaya kita semua terhindar. Ingat rekan-rekan punya keluarga yang tentunya harus dijaga kehormatannya sehingga tidak menjadi korban yang tidak perlu. Kegiatan bakti sosial dalam bentuk bedah rumah sebenarnya sudah dilaksanakan, ada 24 unit yang sudah dibangun. 6 unit di Jawa Timur, di Lapas 2B Tuban, Warung Kiara ada 5 unit, Situbondo ada 3 unit, Penyabungan ada 3 unit, Trenggalek 1 unit, Batu Sangkar 1 unit, Amuntai 1 unit, Palembang 3 unit, dan Muara Sabak Jambi 3 unit. Jadi totalnya ada 24 unit yang sudah dibangun oleh jajaran pemasyarakatan bekerja sama dengan pengembang yang ada di daerah. Sementara kami kami laporkan kepada Ibu Dewi Asmara selaku mitra kerja kami bahwa kita juga mendukung program penyiapan rumah kepada pegawai Bu. Bulan yang lalu kita sudah peletakan batu untuk rumah murah kepada pegawai di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dengan bunga 7,5% flat selama 25 tahun. Ini mudah-mudahan juga bagian dari upaya kita untuk mendukung penyediaan rumah bagi seluruh warga Indonesia. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga kegiatan-kegiatan sosial ini akan terus bisa kita lakukan kalau teman-teman tekun untuk mengembangkan kegiatan dan program yang sudah kita canangkan selama ini. Mudah-mudahan kalau semua lapas dan rutan menyisihkan sebagian, kalau enggak 10%-nya masukkan investasi, seolah-olah itu adalah investnya yang maha kuasa ya Bu. Itu nanti kalau untungnya sisihkan 10% dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh teman-teman yang di jajaran pemasyarakatan. Yang 10% itu nanti gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kira-kira setuju gitu Pak Masudi? Yang di lapas, tolong jangan bagi terus ya, tiap bulan ya. Kembangkan usaha dari keuntungan warung telepon, wartel yang ada, kemudian dari pengelolaan kantin basah yang setiap bulannya biasanya dibagi. Supaya jenis usahanya semakin bertambah dengan merangkul pengusaha BAMA yang ada di lapas dan rutan yang sudah bekerja sama. Syukur-syukur hasilnya bukan hanya bisa mensuplai kepada lapas dan rutan yang ada, tapi juga bisa membantu ketersediaan pangan di manapun rekan-rekan bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian kita terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi,
Sandi Om. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri untuk sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri beserta seluruh tamu kehormatan untuk melaksanakan peninjauan sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak mengikuti peninjauan, berkenan untuk tetap berada di tempat dan menyaksikan proses peninjauan melalui layar LED yang telah tersedia di depan kita. Terima kasih.
Bapak Ibu yang kami banggakan, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan bakti sosial bedah rumah, tempat ibadah, dan optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara. Kami ucapkan terima kasih atas perkenan kehadiran Bapak Menteri dan seluruh tamu undangan dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. IMIBAS bergerak prima, pelayanan luar biasa.